Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammedi yang berisikan tentang materi pendidikan, terutama pendidikan Islam. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri hukum Islam. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pelaksanaan hukum Islam. Sekarang akan kita bahas tentang ciri-cirinya. Yang pertama, merupakan bagian dan sumber dari agama Islam. Jadi hukum Islam itu bersumber dari ajaran Islam, bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Jadi tidak bisa dipisahkan karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul, maka aplikasi dari keimanan itu bentuknya adalah hukum Islam yang wajib kita laksanakan dan patuhi. Yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci yaitu syariat dan fikih. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian untuk menginterpretasikannya agar lebih jelas kepada umat tentang hukum-hukum satu perkara, maka ada fikihnya setelah syariat. Kemudian terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah itu aktivitas kita, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, kemudian puasa, mengaji dan lain sebagainya. Kemudian muamalah, hubungan kita sesama manusia, jual beli, pernikahan, gadai dan seterusnya. Berikutnya yang kelima, strukturnya berlapis, terdiri dari nas atau teks Al-Quran, tentu rujukannya kepada Al-Quran. Sunnah Nabi Muhammad SAW, tentu merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah. Artinya hasil pemahaman ulama-ulama yang paham tentang Al-Quran dan hadis dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian pelaksanaannya dalam praktik baik yaitu berupa keputusan hakim, kemudian berupa amalan-amalan umat Islam dan masyarakat. Jadi jika sudah menerapkan hukum Islam, di sana ada hakim, kemudian juga sesuai dengan pengamalan di tengah-tengah masyarakat Islam tentunya. Kemudian yang terakhir, mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Artinya dalam hukum Islam, terutama ciri-ciri hukum Islam itu, kita sebagai yang mengalami dan melaksanakannya, patuhilah apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita melaksanakan ibadah salat, puasa Ramadan, zakat bagi yang sudah sampai haul dan nasabnya, berangkat haji bagi yang sudah memenuhi ketentuannya, memiliki kemampuan untuk berangkat ke sana. Kemudian setelah itu, mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami sudah beribadah sesuai dengan apa yang Kau perintahkan, maka karuniakanlah kami baik bentuk pahala, kebaikan, berkah rezeki dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah hukum Islam wajib kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terimalah semua yang telah kami kerjakan. Mudah-mudahan menjadi amal baik sebagai bekal nanti
di akhirat, dan kita semua berharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.